La yudahi anil mayit istiqlalan fayudahi anhu ma'al ahya min bab at-tasyrik fi thawab au yudahi anhu ida awsa bidzalik. Maka pendapat yang kedua tafsil. Dikatakan pendapat yang ketiga, bukan yang kedua, ketiga tafsil. Pendapat yang ketiga asalnya tidak bersambung seperti ucapan yang kedua, kecuali jika dia tidak mengkhususkan untuk orang yang meninggal saja, tetapi juga bagi mereka yang hidup. Bagaimana? Nanti akan kita bahas. Dia menyembelih diberikan untuk orang yang hidup, juga untuk orang yang mati. Maka orang yang mati ini masuk kepada keumuman lafaz, digabungkan dengan orang yang hidup. Dan yang kedua, bisa nyambung jika berwasiat kepadanya. Maka di sini mana pendalilannya tentang permasalahan ini? Pertama, tentang permasalahan dia digabungkan dengan orang yang hidup, maka bisa bersambung karena keumuman lafaz seperti hadis yang terdahulu dari Aisyah yang sering terulang di hadis Muslim, di mana Nabi di saat ingin menyembelih berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, halumil mudiyah." Wahai Aisyah, berikan kepadaku golok. Qala ishhadiha bihajarin. Maka asahlah golok itu biar tajam dengan batu asahan. Fafa'alat, kemudian diasah. Kemudian diambillah batu asahan yang telah dipergunakan itu, maka sudah tajam pedangnya ataupun goloknya, maka diambillah golok itu. Kemudian disembelih kabis oleh Nabi dengan ditidurkan. Kemudian di saat disembelih membaca bismillah, dan di riwayat Anas ditambah Allahu Akbar, di riwayat Muslim ini tidak ada. Dan wajah pendalilannya, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa dhaha bihi. Bahwa di sini Nabi mengatakan, ya Allah, ini sembelihan dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Dan dohirnya keluarga Muhammad, kalau yang kafir maka tidak butuh diberbahas lagi. Namun dari keluarga Nabi Muhammad ada anak-anaknya yang sudah meninggal. Dan juga keluarga Nabi Muhammad, istri tercinta Khadijah sudah meninggal. Dan juga kerabat-kerabatnya yang muslim sudah meninggal. Dan dari pamannya yang meninggal di perang Uhud, siapa? Hamzah. Maka untuk Khadijah dan untuk Hamzah dan untuk juga anak-anak laki-laki dan putri yang meninggal dari Nabi, maka di sini masuk kepadanya yang hidup dan yang meninggal. Maka ini pendapat yang ketiga, maksudnya adalah kalau disendirikan untuk yang meninggal tidak bersambung. Namun kalau digabungkan dengan orang yang hidup dari orang yang meninggal ini, maka bisa bersambung. Mana pendalilannya? Wahai Allah, terimalah sembelihan dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Di antaranya Khadijah sudah meninggal, bisa masuk. Hamzah paman Nabi di perang Uhud dibunuh oleh Wahsy, maka bersambung. Itu makna dari ucapan yang ketiga. Atau dia itu adalah wasiyah. Dan wasiyah di sini adalah perkara yang mempunyai kekhususan dari harta. Seperti contohnya, bapak kita meninggal, mempunyai harta jelas, kita mewarisi hartanya. Kemudian di saat dia meninggal, terutama misalnya, kita misal ya, bukan orang tua saya,
Misal dia mendekati hari Idul Adha meninggalnya, dan dia sudah berniat waktu sebelum meninggal dan mati, ataupun sebelum meninggal dan sakit keras, 2 pekan sebelum hari Id dia sudah berniat, dari uangnya itu sudah ada disiapkan 5 juta untuk membeli kambing 2. Namun setelah itu dia sakit keras, stroke, tidak bisa bicara 3 hari, 2 hari, kemudian meninggal. Namun sebelumnya dia mewasiatkan kepada istrinya, kepada anaknya, wahai anakku, sebelum aku sakit, aku telah berniat untuk membeli kambing 2 untuk kita sembelih. Maka sekarang aku sakit dan sakitku semakin hari semakin parah. Maka jika aku meninggal, ambil di laci 5 juta, belikan kambing 2 atau 1 yang jelas, sembelih untukku. Maka di sini para ulama mengatakan boleh, bisa bersambung dengan wasiyah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat An-Nisa, mimba di wasiyatin yusi biha audain. Maka diperkecualikan dari harta itu menjadi warisan setelah wasiyah atau setelah dibayarkan hutang. Maka wasiyah mempunyai kekhususan dalam permasalahan harta, dikecualikan dari warisan. Maka diambil wasiyahnya 5 juta, tidak dibagi ke warisan untuk membeli kambing misalnya. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ma hakum ri'in lahu syai'un yusifihi yabitu lailatin ila wasiyatuhu maktubatun indahu. Maka dari kewajiban seseorang yang mana dia itu menuliskan wasiat di saat dia itu tidur, agar menuliskan wasiat, terutama dia mengetahui alamat akan meninggal, agar orang-orang yang datang setelahnya tidak ribut berbagi wasiat ataupun berbagi dari harta. Maka diwasiatkan, hartaku demikian dan demikian. Maka ini adalah perkara yang diperintahkan. Maka oleh sebab itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, mahakum ri'im muslimin lahu syai' yusifihi yabitu lailatain ila wasiyatuhu maktubah indahu. Dan di riwayat Muslim, ma marrat alayya lailah mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa indi wasiyati. Maka tidaklah setelah aku mendengar ucapan Nabi ini bahwa setiap muslim harus menulis wasiatnya, maka tidaklah aku kecuali setiap dalam keadaan akan tidur, kecuali aku telah menyiapkan wasiatku untuk yang hidup. Maka dari pendalilan di sini, wasiat adalah perkara yang agung. Di Al-Quran tadi dikecualikan dari warisan wasiat itu. Dan juga di dalam hadis bahwa orang yang tertidur dan sakit agar menulis wasiat, karena dari wasiat itu hartanya bisa dikecualikan. Dan dari pendalilan wasiat juga, selain Al-Quran yang bersifat umum, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibni Abbas, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ummi matat wa 'alaiha saumu syahrin afa aqdihi anha, qala na'am, qala fadainullah ahaqqu an yuqda. Maknanya, seseorang datang kepada Nabi dan ibunya mempunyai hutang puasa Ramadan. Apakah aku mengqadha membayarnya ya Rasulullah? Dikatakan tentu. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk diqadha. Maka di sini disebutkan oleh para ulama
yang mengatakan jika memberikan wasiat maka bisa bersambung, maka di sini wasiat yu'tabar dain, di mana seperti tadi kisahnya bapak kita ataupun orang tua kita, dan ini misal bukan hakiki, mewasiatkan kepada kita untuk 5 juta itu dibelikan kambing, dapat 2 alhamdulillah, belikan kambing, kemudian meninggal. Maka kita sebagai penerusnya, kita mengambil 5 juta tersebut sebagai wasiat. Dan jika kita belikan kambing, maka pahala untuk ayah kita mengalir. Kenapa? Karena di wasiat. Waktu hidup sudah diwanti-wanti, ambil uangku 5 juta dan bukan diambil dari warisan. Maka 5 juta ini jika dibelikan kambing maka akan mendapatkan pahala. Maka inilah yang kita bahas di sini, fadailullah ahaku an yuqda. Maka utang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Maka di sini wasiat, karena ini adalah sudah diwanti-wanti oleh orang tuanya, maka insya Allah bersambung. Maka dari sini beristidlal ucapan yang ketiga bahwa bisa bersambung kepada yang meninggal namun fihi tafsil. 2 perkara tafsilnya. Pertama, wasiat. Jika diwasiatkan agar menyembelih maka disembelih dari uangnya selain dari warisan, maka dia akan mendapatkan pahala wallahu a'lam padahal sudah meninggal karena telah berwasiat kepada ahli warisnya yang hidup. Dan yang kedua, digabungkan secara umum. Meskipun pendalilannya tidak begitu kuat, bahwa dulu Nabi mengatakan Allahumma taqabbal minni min Muhammad wa ali Muhammad. Maka makna dari ali Muhammad, keluarga Muhammad yang meninggal. Meskipun di sini lafadznya tidak begitu jelas, maka al-khulasah, ucapan yang ketiga bisa kita jadikan pendalilan terutama masalah wasiah. Maka permasalahan wasiah sangat kuat pendalilannya karena dia adalah termasuk hutang yang diwanti-wantikan oleh orang yang akan meninggal. Ditulis wasiatnya, ambil uang untuk sembelihan, maka di saat disembelih dia akan mendapatkan pahala. Bahkan meskipun tidak diniatkan oleh orang yang menyembelih, pahalanya akan mengalir karena memang sudah semenjak hidup diwanti-wantikan, beli kambing untukku dan dimakan untuk kalian, maka akan mendapatkan hadiah. Maka wallahu a'lam, jawaban dari permasalahan ini adalah yang lebih mendekati ucapan yang ketiga, namun yang paling dekat masalah wasiat. Sehingga apakah bersambung sembelihan orang yang hidup kepada orang yang mati? Jawabnya tafsil, tidak secara mutlak bersambung. Kecuali wasiat ataupun memang dimutlakkan ini untuk yang hidup dan untuk yang mati, maka dia bersambung. Sudah adzan? Ya sudah, tadinya mau menyelesaikan ternyata belum selesai, dan alhamdulillah masih ada waktu. Dan ilmu seperti itu mengalir setiap hari, kita menuntut ilmu terus menerus, maka tidak habis hari ini pun masih ada besok hari. Walhamdulillah, kenikmatan dari Allah kita bisa terus menerus dalam menuntut ilmu. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.